Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat bergabung di ibadah sekolah minggu online SPA GKE Getsemani hari Minggu tanggal 15 November 2020. Adik-adik bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Kakak-kakak sudah siap? Siap! Oke, yuk adik-adik kita semua persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama dan keluarga kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semangat. Kakak-kakak di sini semangat? Wah, biar kita lebih semangat lagi, kakak mau ajak kita menyanyikan lagu pujian Aku Mau Ikut. Kita nyanyikan bersama-sama. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Pakai gaya ya, ikuti kakak-kakak di depan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan.
Gimana adik-adik? Capek? Kakak-kakak capek? Tidak. Kakak-kakak di sini semangat, adik-adik di rumah harus lebih semangat ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan. Sekarang mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kakak ulang, Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kakak akan ajak adik-adik semua berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 dengan perikop anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Kita bacakan bersama ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Amin, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Adik-adik, sebentar lagi kakak akan menampilkan video tentang perempuan yang sakit pendarahan. Adik-adik saksikan baik-baik ya, selamat menyaksikan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Adik-adik, bagaimana? Sudah menyaksikan video yang baru saja kakak tampilkan kan? Nah, sekarang kakak akan mengambil sedikit kesimpulan dari video yang sudah kakak tampilkan yang bisa adik-adik jadikan contoh dalam kehidupan adik sehari-hari. Misalnya jika adik-adik sedang sakit atau sedang dalam kesusahan, adik-adik jangan takut, jangan ragu untuk meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Adik berdoa sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan. Senantiasa Tuhan akan menolong adik-adik semua, asalkan adik-adik yakin dan percaya. Sedikit kesimpulan dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca dan menyaksikan firman Tuhan. Sekarang ada kesempatan untuk kita semua mengumpulkan persembahan. Kemarin kakak ada mengedarkan amplop dan adik-adik bisa menyerahkan persembahannya di amplop tersebut. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ada baiknya kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat bermanfaat bagi kerajaan sorga-Mu dan pelayanan untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, untuk mengiring persembahan kita angkat pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Ikuti gaya-gaya kakak di depan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangannya, tutupkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami hingga sampai saat ini Tuhan, dan juga telah memberikan kesehatan bagi keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu ini dan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam sorga,
Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu kita di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.